Tuhan Yesus. Menanggapi perkembangan akhir-akhir ini, bahwa anak-anak yang suka berdoa, ada penistaan agama yang dituduhkan kepada para YouTuber anak-anak yang dan kasih bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal. antara berbagai pendapat sudah ada kita dengar di dalam YouTube. Tapi saya mencoba memberi pemahaman saya dan cara pandang saya tentang berapologet, dan sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15 demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Demikian, itulah dasar kita untuk berapologet. Sebab di dalam kekristenan yang didasari oleh kasih yang tiada batasnya, maka kita harus berapologet atau berdiskusi. Ada orang bilang bahwa berdebat, tetapi dasar-dasar Alkitab harus kita pegang. Nah, pertama-tama dikala kita mau berapologet, maka kita harus menguruskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Lalu yang kedua, kita harus memberi pertanggungan jawab tentang iman kita. Setiap orang yang mencoba berdiskusi dengan kita, maka kita harus menjawab, memberikan pertanggungan jawab tentang iman kita dan pengharapan kita di dalam Kristus. Tetapi ada syarat yang diberikan. Yang pertama, dia harus lemah lembut. Yang kedua, harus dengan hormat. Dan yang ketiga, harus dengan hati nurani yang murni. Nah, itu harus kita pegang teguh dikala kita mau mencoba mempertanggungjawabkan atau memberi pertanggungan jawab terhadap iman yang kita miliki. Itulah yang dituliskan oleh Rasul Petrus, bagaimana orang-orang percaya untuk berapologet. Kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena tugas kita adalah menaburkan. Karena iman orang Kristen ini bukan hasil perdebatan teologis. Iman yang kita miliki ini adalah pemberian Tuhan, karena iman itu adalah anugerah, sekaligus alat anugerah dalam kehidupan kita. Nah, karena itulah dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6, nah, dia bilang begini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan yang memberi pertumbuhan. Ini doa kami untuk anak. Artinya seluruh pemberitaan Injil yang kita beritakan itu bisa tumbuh kalau Tuhan yang menumbuhkan dalam hati orang yang mendengarkannya. Ya, karena orang-orang percaya ini adalah sesuatu yang dipilih oleh Tuhan. Kita ada karena dipilih. Ya. Nah, karena itu saudara,
kalau menurut pendapat saya bahwa kita berapologet, kita harus pegang yang 3 tadi. Harus lemah lembut dan hormat dan memiliki hati nurani yang murni. Karena Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan pergi untuk menghasilkan buah. Jadi kalau Tuhan yang memilih, maka ya kita hanya menabur saja. Dan cara penyampaian itu juga harus menjadi garam dan terang. Saya tidak lagi mengoreksi apakah mereka benar dan salah yang mereka dikenai ya pasal-pasal. Tapi saya mencoba membedahnya dari segi kebenaran firman Tuhan yang saya yakini bahwa setiap pembicaraan kita, setiap apa yang kita lakukan, yang kita beritakan, tentu harus kita lakukan dengan lemah lembut, hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Lalu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau itu kita pegang, maka pemberitaan kita ya, tadi saya ulang bahwa iman kekristenan ini bukan hasil perdebatan teologis ya. Karena dikala Yesus berkata kepada Petrus, kata orang siapakah aku? Lalu ada yang berkata, ada orang bilang bahwa Yesus itu adalah Yohanes. Ada berkata bahwa Yesus itu adalah Elia. Ada orang berkata salah seorang daripada Nabi. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, menurut kamu saya siapa? Lalu Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu Yesus menutup, dikatakan, berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia yang memberitahukan itu kepadamu. Itu datang dari Allah Bapa yang di surga. Itu harus kita pegang dalam pemberitaan Injil. Ingat, kita hanya menabur, menyiram, yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan sendiri. Karena itu kita memberitakan Injil, memberikan pertanggungan jawab tentang iman yang kita miliki dan pengharapan kita akan Kristus. Tetapi harus dengan lemah lembut, hormat, dan hati nurani yang murni. Kalau saudara terberkati dengan firman Tuhan ini, silakan bagikan, subscribe, sehingga orang lain terberkati. Sampai di sini dulu. Kita ketemu dalam lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.